menuntut ilmu. Ilmunya ilmu umum. Katakan ilmu matematika, katakan ilmu fisika, katakan ilmu kebahasaan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam setiap perbuatan yang kita lakukan itu bisa dihukumi dengan hukum yang 5. Sehingga oleh Islam, ilmu ini tak dibedakan, ada ilmu Islam, ada ilmu non-Islam. Tapi semuanya bisa ilmu yang diperkenankan oleh Islam. Yang satu boleh jadi dia langsung fokus untuk bagaimana membuat kita bisa beribadah. Yang satu untuk menjadi sarana atau pelengkap kita bisa ibadah. Contoh, buat bangunan ini, ilmu arsitektur. Umat Islam kalau tak belajar ilmu arsitektur, gimana mereka bangun masjid? Gimana mereka bangun pesantren? Bagaimana mereka bangun berbagai tempat yang dibutuhkan maslahat umum umat? Termasuk buat mimbar nih. Kalau tak ada orang pelajari ilmu seperti ini, bagaimana kita buat mimbar, buat meja belajar, buat kursi, buat papan tulis, media belajar, dan berbagai media yang kita butuhkan untuk ibadah kita. Jadi Islam tak membedakan ini Islam, non-Islam. Tapi ada ilmu yang dia bisa bekal ibadah langsung, ada sebagai bekal penyempurna. Artinya sebagai wasilah dia. Contoh, ilmu arsitektur tadi. Contoh yang lain, kita mau ibadah mesti menutup aurat. Mau tidak mau, mesti ada orang yang pandai menjahit. Kalau tak ada orang bisa buat baju, tak ada orang bisa menjahit, bagaimana kita buat pakaian? Menutup aurat. Contoh lain, matematika tadi. Arsitektur nggak akan bisa jadi arsitek kalau nggak bisa ilmu matematik. Betul Beza? Orang senior ahli teknik sipil misalnya, tak akan bisa dia menghitung kalau dia tak punya matematik. Begitu juga orang buat tiang, kemudian membuat tiang masjid tanpa tiang, itu nggak bisa kalau nggak bisa fisika. Betul Pak? Itu ilmunya matematik fisika. Maka termasuk kita kalau biologi misalnya, makanan halal tak halal itu di biologi bisa dikaji. Mana makanan manfaat, mana tidak, di biologi dikaji. Sehingga semua ilmu ini dia bisa mendukung kita untuk beribadah kepada Allah. Maka ilmu-ilmu itu jika kita niatkan benar, niat kita untuk bagaimana benar dalam artian memenuhi kebutuhan umat dalam menjalankan syariat, itu bisa menjadi ilmu untuk membuat kita beribadah dengan ilmu itu dan berpahala mempelajarinya. Sehingga tak usah berkecil hati. Saya ini kan belajarnya akuntansi. Umat Islam kalau tak ada akunting, gimana dia menulis catatan masjid aja lah? Laporan keuangan masjid, lapor keuangan yayasan, lapor keuangan lembaga pendidikan. Bagaimana dia bisa merencanakan keuangan dia? Bagaimana dia bisa akan belanja? Bagaimana dia akan bisa fundraising? Sementara sumber untuk penghitungnya dia tak punya. Cukup. Jadi bisa bernilai jihad, bisa bernilai pahala, bisa bernilai ibadah jika kita benar dalam meniatkan ilmu-ilmu yang tak langsung mensupport kita untuk ibadah. Wallahu a'lam. Setelah Isya kita